selamat bergabung kembali bersama kami di channel Injili Salam Injili. Masih bersama dengan saya, Pengalaman Gula sebagai host, dan rekan saya, Erin Tanius. Dan kembali bersama narasumber kita, Bapak Dr. Junior Nathan Silalahi, selaku Ketua STT Hagiasmos Mission Jakarta. Keselamatan merupakan hal yang paling penting di dalam kekristenan, dan keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Jadi bisa kita katakan bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Nah, saat ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu keselamatan di dalam Perjanjian Lama. Nah, saat ini kita akan mendengarkan bersama seperti apakah keselamatan dalam Perjanjian Lama menurut narasumber kita. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita membahas keselamatan di dalam Perjanjian Lama. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca Perjanjian Lama, maka kita pasti mendapati yang paling pertama yaitu di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Pasca Adam dan Hawa atau manusia jatuh dalam dosa, maka ada ayat yang sangat menarik yang sering sekali juga ditafsirkan dan bahkan diangkat oleh beberapa penafsir, yaitu Kejadian 3 ayat 15 ya. Ini disebut sebagai proto evangelium, yaitu proklamasi Injil yang paling sederhana atau bisa disebut benih Injil. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan itu dengan keturunan dari ular itu, ya. Dan kemudian ini berkembang juga di dalam teks-teks selanjutnya. Nanti kita bisa lihat, kita gali bahwa ada beberapa banyak teks menyatakan bahwa perempuan itu adalah perempuan yang perawan, perempuan yang belum disetubuhi tetapi melahirkan anak yang disebut sebagai Mesias, dan kemudian nanti sangat jelas di dalam Perjanjian Baru bahwa perempuan itu adalah Maria dari keturunan Isai, yaitu keturunan Yehuda, dan dia anaknya yaitu Yesus Kristus, bukan dari hasil persetubuhan tetapi dikandung oleh Roh Kudus. Nah, kita kembali lagi di dalam kitab Kejadian pasal 4, saudara. Kitab Kejadian pasal 4 dijelaskan bagaimana di sana bahwa Kejadian 3 ayat 21 di sana dikatakan bahwa ketika Tuhan melihat bahwa ketika manusia itu telanjang, maka Tuhan mengambil kulit dari binatang itu dan memberikannya kepada Adam dan Hawa, menutupi aurat kemaluan mereka. Yang sebelumnya Adam dan Hawa itu mengenakan dari cawat, tetapi itu tidak mampu. Tetapi ketika Allah melakukan itu, memberikan kulit dari domba binatang itu, maka di situ ada penumpahan darah. Ini disebut sebagai prototipe akan adanya korban untuk menutupi dosa dari Adam dan Hawa. Maka inisiatif itu adalah inisiatif dari Allah. Perhatikan di sana bahwa ketika inisiatif yang dilakukan Adam dan Hawa menyemat dari pohon cawat, pohon daun-daunan, kira-kira begitu, maka itu tidak berhasil. Dan ketika Allah melakukannya, barulah berhasil. Dan ketika Allah mengambil kulit binatang itu, maka darah yang tertumpah dan kemudian kulit itu dikenakan. Berarti ini menegaskan bahwa pendamaian itu itu harus dilakukan dari Allah, bukan dari manusia. Adanya darah di sana, saudara. Dan kemudian berkembang lagi di pasal yang keempat, Habel itu mempersembahkan korban yaitu kambing domba. Ini menegaskan juga adanya persembahan, penyembelihan, dan adanya darah yang tertumpah. Ini sinkron dengan apa yang dilakukan Allah dalam Kejadian 3 ayat 21. Sinkron dengan apa juga yang dilakukan oleh Habel. Kemudian juga kita perhatikan pada waktu Nuh, Kejadian 8 ayat 20, Nuh juga diperintahkan oleh Allah untuk mempersembahkan korban. Nuh membuat mezbah, dia persembahkan korban binatang dari binatang yang tidak haram, dan itu menyenangkan hati Tuhan.
Dari Nuh kita bisa belajar bahwa bagaimana Nuh ya berinisiatif membuat yang disebut dengan mezbah, yang nantinya ini juga berkembang pada zaman Lewi ya. Maka itu dibangunlah mezbah di sana. Ternyata Nuh sudah melakukannya terlebih dahulu ya, mezbah yang masih bersifat primitif tentunya ya. Dan kemudian kita bisa melihat lagi ketika Nuh telah mempersembahkan korban itu, adanya darah itu, maka Tuhan juga mengadakan perjanjian dengan Nuh. Kejadian 9 ayat yang ke-11. Perjanjian dengan Nuh bahwa Tuhan berjanji tidak akan lagi menghukum ya sedemikian rupa dengan air bah. Ya. Berikutnya lanjut lagi saudara pada waktu Abraham. Ya, Abraham dalam Kejadian 12 ayat 7. Di sana dikatakan juga Abraham ternyata mendirikan mezbah di Sikem. Apa yang dilakukan Nuh itu juga dilakukan Abraham, mempersembahkan korban di atas mezbah. Dan ayat sebelumnya ternyata ada perjanjian juga dengan Allah, perjanjian dengan Tuhan, yaitu Kejadian 12 ayat 1 dan 3. Perjanjian ini menjadi cikal bakal akan lahirnya bangsa Israel dari keturunan Abraham. Maka kita bisa melihat di sana bagaimana progres dari Abraham, Ishak, Yakub. Ya, Yakub dinamai nanti Israel, memiliki anak 12. Ya. Maka di sana ada Lewi, suku Lewi. Dari suku Lewi inilah nanti lahirlah para Lewi dan imam. Ya, demikian juga nanti lahir Musa dan Harun yang nanti kelak dipakai Tuhan untuk sebagai ya pelaksana di dalam karya ya penebusan karya penebusan dalam prinsip konteks perjanjian lama. Ya, nah kemudian kita lihat di sana juga bahwa Israel, saudara, itu merupakan bangsa pilihan. Israel bangsa pilihan Allah untuk ya menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Ya. Jadi bukan bangsa yang lain. Ini memang kedaulatan Allah yang Tuhan pakai Abraham dan bahkan spesifiknya nanti Israel menjadi bangsa pilihan yang akan melahirkan Mesias sebagai wujud manusia. Ya, kita ketahui bersama Mesias itu adalah ya, berasal dari suku Yehuda. Ya. Yesus berasal dari suku Yehuda. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan tadi rentetan tadi, maka kita bisa melihat bagaimana peran dari korban dipakai oleh Allah. Korban itu apa? Korban itu adalah korban persembahan atau korban penghapus dosa, darah domba jantan. Ya, itulah yang dipakai oleh Tuhan ya untuk sebagai media ya penghapusan dosa dari orang-orang pada perjanjian lama. Nah, kemudian kita juga bisa melihatnya itu dipertegas lagi di dalam kitab Ibrani pasal 10. Ya. Ibrani pasal 10 menjelaskan bahwa korban itu terus-menerus dipersembahkan. Ya. Ibrani 10 ayat 1 terus-menerus. Ya. Dan ayat 2 dikatakan bahwa sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Artinya, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selamanya. Nah, prinsip korban dalam perjanjian lama itu harus dilakukan terus-menerus. Ya, terus-menerus. Ketika melakukan dosa maka harus ada korban. Ya, terus secara berulang-ulang. Nah, di dalam kitab Ibrani ini menjelaskan secara progres bahwa sesungguhnya korban dalam perjanjian lama itu, ya, korban lembu, ya, itu merupakan bayangan dari keselamatan yang akan datang. Saya bacakan buat kita semuanya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ya. Kemudian karena itu dengan korban yang sama setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Artinya korban yang dipakai oleh Tuhan dalam perjanjian lama
itu merupakan bayangan, ya, dan tidak bersifat sempurna. Oleh sebab itu, maka dalam perjanjian barulah, ya, korban yang sempurna itu datang dan menggenapi. Yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Oleh sebab itu di dalam kitab Yohanes 1 ayat 29 dikatakan bahwa anak domba Allah penghapus dosa dunia. Ya, Yohanes Pembaptis menyerukan, lihatlah anak domba Allah penghapus dosa dunia. Yohanes menghubungkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yohanes tahu bahwa di dalam perjanjian lama, ya, korban itu adalah domba. Dan ketika dia lihat Yesus, maka dia katakan, lihatlah anak domba Allah. Ini merujuk kepada korban yang sempurna. Dia tahu bahwa korban dalam perjanjian lama tidak bersifat sempurna, ya. Dan korban yang sempurna itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Di dalam Kolose 2 ayat 17, Rasul Paulus juga menjelaskannya, ya. Di dalam kitab Kolose 2 ayat yang ke-17. Kolose 2 ayat yang ke-17, ya. Boleh dibacakan, Pak Erwin? Demikianlah firman Tuhan, Kolose pasal 2 ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ya. Jadi semuanya itu apa? Ya, tentang makanan, minuman, hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat itu merupakan bayangan. Korban dalam PL itu adalah bayangan, wujud aslinya apa? Wujudnya yaitu Kristus. Jadi di dalam perjanjian lama, konsep keselamatan dalam perjanjian lama adalah memang Tuhan berikan kepada orang-orang dalam perjanjian lama, yaitu lembu, ya, atau domba, ya, anak domba. Dombalah yang diberikan untuk sebagai korban pendamaian, penghapus dosa bagi orang-orang pada zaman perjanjian lama. Tapi harus diingat, saudara, meskipun bahwa korban itu yang dipakai oleh Tuhan, bukan berarti bahwa adanya unsur yang gampang terhadap korban penghapusan dosa itu. Kenapa? Karena Tuhan juga melihat hati manusia. Hati manusia yang tulus untuk mempersembahkan korban tersebut. Oleh sebab itu, firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, ya, dan bahkan kitab Hosea berkata, Tuhan tidak, ya, berkenan kepada korbanmu. Ya. Kenapa? Karena ketika seseorang bangsa Israel datang mempersembahkan korban, tetapi korban itu tidak diberikan dengan ketulusan, dan korban itu juga tidak diberikan dengan tekad yang mau, ya, mentaati firman Tuhan, berarti itu hanyalah sebagai legalitas dan tradisi bagi mereka, ya. Dan besok lagi mereka melakukan kesalahan, melanggar lagi, maka Tuhan tidak pernah mengampuni. Ya, ini yang harus kita ketahui. Nah, ini dipertegas juga di dalam Ibrani 11. Ibrani 11 jelas sekali di sana dikatakan bagaimana, ya, hubungan antara tokoh-tokoh perjanjian lama itu dengan PL, ya, dengan mengacu kepada perjanjian baru, ya. Di sana dikatakan karena iman Abraham taat. Demikian juga karena iman maka Nuh taat. Nah, kita lihat di sana bahwa tokoh-tokoh perjanjian lama itu, ya, ketika mereka mempersembahkan korban itu, mereka sadar bahwa, ya, ketika mereka persembahkan korban, maka mereka percaya bahwa ada korban yang lebih sempurna. Ya, meskipun kita ketahui bahwa mereka tidak memahami bahwa adanya Yesus Kristus, ya. Tetapi ketika mereka lakukan dengan iman bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuai dengan perintah Tuhan, ya, sesuai dengan perintah Tuhan, dan mereka lakukan itu dengan iman mereka, sehingga korban mereka itu berkenan kepada Tuhan. Jadi dengan demikian, saudara-saudara, meskipun kita ketahui bahwa dalam konteks perjanjian lama bahwa korban penghapus dosa itu, ya, adalah anak domba atau sapi, gitu kan, tetapi sesungguhnya ketika persembahan itu bukan berasal dari hati, maka korban itu sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Ya, jadi korban itu pun harus lahir dari iman, sehingga korban itu dapat diterima oleh Allah. Ya, mungkin kira-kira begitu. Ya. Baik, kita telah mendengarkan seperti apa penjelasan narasumber kita tentang konsep keselamatan dalam PL, dan untuk lebih menarik lagi, kita masuk dalam ruang diskusi. Kepada rekan saya dipersilakan. Oke, terima kasih. Kita akan bertanya tentang materi yang sangat menarik tentang keselamatan dalam Perjanjian Lama. Pertanyaan begini, Pak. Apakah konsep keselamatan dalam PL dan PB ini berbeda? Ya. Apakah konsep keselamatan dalam PL dan PB ini berbeda? Ya. Konsep keselamatan PL dan PB sebenarnya itu bisa dikatakan tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan artinya begini. Karena kita mengetahui bahwa kita manusia ya berada pada kronologis waktu. Ya. Pada zaman PL maka Tuhan memberikan korban itu. Yaitu korban dengan sistem Perjanjian Lama. Ya, adanya domba yang dicurahkan. Ya, dan setiap tahun imam besar harus mempersembahkannya. Ya, imam besar harus mempersembahkannya setahun sekali, masuk ke dalam ruang Maha Kudus, mempersembahkannya untuk dosa dirinya dan bahkan dosa seluruh bangsa Israel. Ya, dan kemudian ya di dalam Perjanjian Baru itu ditegaskan bahwa korban yang sempurna itu adalah Yesus Kristus. Ya, di dalam Ibrani 10 ayat 10 dikatakan, dan karena kehendak inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, ya, korban dalam PL digenapi, ya, yaitu di dalam korban Yesus Kristus, korban yang sempurna. Artinya, sistem PL dan sistem PB ini jangan sekali-kali dipisahkan, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh, ya, dan sebenarnya Yesus adalah korban yang sempurna. Nah, kemudian apakah korban pada zaman Perjanjian Lama tadi masih harus diterapkan? Jawabannya tidak. Jelas sekali ya di dalam Kolose 2 ayat 17, ya, Ibrani tadi juga dikatakan bahwa karena sistem korban PL tadi itu bersifat bayangan, wujudnya adalah Kristus, maka kita tidak perlu lagi terus-menerus melakukan korban itu karena itu hanya bayangan. Wujudnya adalah Yesus Kristus. Dan Ibrani 10 ayat 10 jelas katakan, cukup hanya satu kali korban penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, sekali untuk selama-lamanya. Jadi adanya semacam hubungan yang sangat erat yang tidak boleh dipisahkan. Ya. Demikian. Oke, terima kasih Pak. Saya akan berlanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana kita memahami konsep keselamatan khususnya kasus yang dialami oleh Henok dan Elia pada waktu itu? Ya, konsep keselamatan Henok dan Elia, kita ketahui bahwa Henok ini terangkat ke surga ya. Ya, Elia juga terangkat ke surga. Tapi kita harus ketahui bahwa nenek moyang ya dari Henok yaitu Habel itu melakukan persembahan korban. Ya, berikutnya juga nanti kita lihat lagi nanti Abraham melakukan korban. Jadi secara tradisi, ya, secara tradisi rohani, tapi ini sesuatu yang baik itu diturunkan dari Habel, itu diturunkan kepada anak-anaknya mereka. Ya, terus dan kalau kita perhatikan di sana bahwa Henok itu adalah orang yang berkarib akrab dengan Tuhan. Ya, artinya Henok juga melakukan apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya yaitu Habel. Ya, dan bahkan ayahnya. Kenapa? Karena dia taat kepada apa yang dilakukan oleh ayahnya, ajaran-ajaran ayahnya yang didengar dan meskipun kita ketahui bahwa di dalam kitab itu, kitab Kejadian itu tidak tertulis, tapi kita percaya bahwa sistem dari ajaran itu secara turun-menurun diteruskan. Sehingga kita percaya bahwa Henok juga itu adalah orang yang taat mempersembahkan korban dan orang yang sungguh-sungguh bergaul akrab karib dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan keselamatan mereka? Tetap sama, yaitu apa? Melalui korban. Demikian juga Elia. Apalagi kalau kita berbicara tentang Elia adalah seorang nabi.
Ya, dia hidup pada zaman raja-raja dan sistem itu sangat kuat sekali. Ya, sistemnya adalah sistem Taurat, ya, sistem korban yang sudah baku, ya kan? Kalau kita lihat zaman Henok itu sistem hukum Taurat itu belum benar-benar diberlakukan, ya, belum, karena nanti dalam kitab Keluaran, ya, hukum Taurat itu benar-benar secara legalis diterapkan. Nah, kalau kita perhatikan Elia, maka dia sudah masuk pada zaman legalis hukum Taurat yang sudah benar-benar diterapkan. Oleh sebab itu kita percaya bahwa Elia juga mempersembahkan korban. Demikian. Oke Pak, satu pertanyaan terakhir lagi Pak. Ya. Kita tahu sepanjang perjalanan bangsa Israel sangatlah ditegakkan yang namanya hukum Taurat. Ya. Dan saya juga tahu dan percaya bahwa menjalankan atau melakukan hukum Taurat bukanlah syarat keselamatan. Ya. Sebagai pertanyaan saya, jika jalan keselamatan dalam perjanjian lama bukan karena menjalankan atau melakukan hukum Taurat, lalu bagaimana orang-orang dalam masa perjanjian lama diselamatkan? Ya. Bahwa orang-orang perjanjian lama diselamatkan bukan karena korban itu, tapi karena iman. Dalam bahasa Ibrani ada aman, ya, ada aman. Aman artinya hati yang berharap penuh kepada Tuhan. Itu artinya aman. Aman, iman, aman atau iman itu sama. Jadi sebenarnya mereka diselamatkan karena iman juga. Nah ini penting, ya. Iman mereka kepada Tuhan, bukan kepada korban itu. Karena korban itu adalah media penghapusan dosa. Ya. Iman mereka kepada Tuhan. Nah ini penting sekali, saudara. Ya. Jadi mereka diselamatkan karena apa? Karena iman mereka aman dalam bahasa Ibrani. Demikian, ya. Terima kasih Pak atas pencerahannya dari pertanyaan saya. Dan semoga memberkati kami dan memberkati juga penonton video kami. Dan jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Dan acara selanjutnya saya silakan kepada Mas. Baik, kita telah mendengarkan tentang konsep keselamatan dalam PL. Demikian saja obrolan kita ini tentang keselamatan dalam PL. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam.